Yang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tema kajian filsafat, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yang berarti adalah pengetahuan. Kemudian logos itu juga adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai pengetahuan. Epistemologi dipahami sebagai suatu cabang dari filsafat yang berusaha memahami apa itu pengetahuan, apa itu kebenaran di dalam pengetahuan, apa syarat-syarat untuk mendapatkan pengetahuan, dan dengan apa mendapatkan suatu pengetahuan. Pengetahuan manusia mempunyai beberapa jenis. Ada pengetahuan bersifat indrawi, kita mengetahui sesuatu karena kita melihatnya, merasakannya, dan bisa mempanca indrainya. Begitu juga ada pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan rasionalitas. Pengetahuan di mana kita akan mendapatkan sesuatu berdasarkan pengetahuan mental atau rasionalitas kita. Dan walaupun kita memahami sesuatu, kalau kita tidak merumuskan pemikiran itu, menatanya dengan benar, sistematis, tidak akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang bersifat utuh. Kemudian ada pengetahuan yang bersifat intuitif. Pengetahuan intuitif ini adalah berdasarkan suatu penajaman batin dan rasionalitas, juga pengalaman. Dengan berjalannya waktu, dengan penajaman rasionalitas dan batin, maka semakin dalam mencermati suatu peristiwa, merumuskan apa itu kenyataan, bahkan memahami tentang suatu keadaan di depan dengan kemungkinan benarnya. Nah, epistemologi di dalam filsafat ini menjadi suatu tema yang sangat penting. Bahkan di zaman modern ini, filsafat barat menjadi besar, menjadi berkembang dinamis karena adanya kajian epistemologi mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang bisa kita pahami itu adalah pengetahuan mengenai pemikiran kita, pengetahuan mengenai apakah objek yang kita pahami itu benar-benar sebagaimana adanya, atau itu hanya sebagai konstruksi pemikiran, atau juga bahwa objek yang kita pahami itu benar-benar tidak kita bisa pahami, atau hanya sebagian kecil saja kita bisa mengetahui tentang objek tersebut. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa dengan rasionalitas maka segala sesuatu itu ada. Pertama, kita menyatakan bahwa objek itu ada dulu, baru objek itu diteliti. Bahkan dikatakan suatu benar itu apabila ada pertanyaan mengenai apakah ini sesuai antara pikiran dan kenyataan. Nah, ini disebut rasionalisme. Dan bersifat apakah sesuatu yang empirik itu sering terjadi antara rasionalitas dan suatu peristiwa yang sering terjadi, maka itu disebut empirik. Misalnya politisi Indonesia yang sebagian besar jujur atau sebagian besar tidak jujur. Kalau ditemukan ada pejabat atau politisi Indonesia yang bersifat tidak jujur dan korupsi, maka itu tentu saja rasional. Tetap rasional kita temukan. Tetapi ketika sering terjadi para pejabat sebagian besar melakukan tindakan korupsi, itu misalnya kita temukan mereka diusut oleh KPK, ini menjadi sesuatu yang empirik. Bahkan kata Bung Hatta disebut dengan budaya. Wah, padahal budaya tidak berbicara mengenai sesuatu yang salah. Nah, dari itu berfilsafat mengajarkan kepada kita untuk memahami apakah yang kita pikirkan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Sebelum kita berbicara mengenai kenyataan, ya kita harus berbicara tentang ada. Apakah yang kita pikirkan itu ada? Katakanlah itu ada di dalam pikiran kita, itu sebagai suatu yang disebut internal pikiran kita, atau apa sesuatu yang ada itu ada di luar pikiran kita, yaitu bersifat eksternal. Nah, dari sana kita bisa memahami bahwa filsafat itu
akan selalu mencermati suatu kenyataan terlebih dahulu untuk menyusun suatu struktur-struktur keberadaan, bahkan memahami tentang kemanfaatannya tersebut. Nah, epistemologi itu memiliki cabang tersendiri, yaitu ada epistemologi dengan aliran rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan yang terbaru adalah mungkin fenomenologi. Nah, di sini semuanya berusaha untuk merumuskan kebenaran. Seperti rasionalisme yang berusaha untuk mendasarkan bahwa kebenaran itu dirumuskan oleh yang namanya subjek yang berkesadaran, res cogitan, dan res extensa, dan perluasan di luar diri subjek adalah bagian dari penafsiran dari subjek yang berkesadaran. Maka posisi subjek di dalam filsafat barat ini sangat penting sekali, karena meskipun ada pemikiran yang berusaha untuk meniadakan subjek, justru subjek itulah yang meniadakan dirinya sendiri. Maka filsafat barat selalu tidak pernah bisa lepas dari yang disebut dengan subjek atau kesadaran, dan memang kesadaran itu tidak akan pernah hilang dari yang dirinya manusia, dan yang namanya kesadaran itu memang tidak pernah harus hilang. Yang mungkin yang kita dipersoalkan adalah tentang gradasi kesadaran. Gradasi kesadaran ini menentukan bagaimana seseorang bisa menyatakan suatu kebenaran, menyatakan suatu realitas sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan pemahamannya mengenai realitas. Kemudian adalah pemahaman empirik. Empiris ini adalah para filsuf yang berusaha menyatakan bahwa yang namanya kenyataan itu harus diindrai dulu, dialami. Seperti John Locke mengatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih dan harus diisi dulu. Nah, manusia itu kosong, maka harus diisi dengan pengalaman, dan segala sesuatu yang kita pikirkan itu hanya kesan-kesan saja. Nah, karena itu bersifat kesan-kesan saja, itu ada di dalam pikiran kita, tapi pembuktian yang lebih kuatnya itu adalah melalui kenyataan itu sendiri yang bersifat empirik. Nah, pemahaman mengenai empirik dan rasionalisme ini berusaha untuk didamaikan oleh Immanuel Kant. Dia seorang kritisisme, dia yang memberikan garis demarkasi mana pengetahuan yang bersifat empirik dan mana pengetahuan yang bersifat rasionalisme. Nah, kalau pengetahuan yang bersifat rasionalisme itu disebut dengan pengetahuan yang bersifat a priori, sedangkan pengetahuan yang bersifat empirik disebut dengan a posteriori. Nah, digabungkan oleh Kant menjadi sintesis a priori. Nah, ini sesuatu yang sangat penting di dalam pemikiran Immanuel Kant, sehingga bisa mengembangkan suatu sains yang bersifat empirik dan bersifat rasionalitas analitis. Nah, dari sini bahwa perkembangan filsafat itu dinyatakan dengan epistemologi. Jatuh bangunnya pengetahuan itu ditentukan dengan apakah sesuatu itu benar atau salah, dan apakah subjek bisa memahami realitas itu. Realitas itu dengan secara rasional atau secara empirik. Nah, manusia akan mengalami suatu pencapaian mengenai kebenaran kalau dia bisa memahami apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan apa yang ada di luar dirinya sendiri. Di luar dirinya itu lingkungan, masyarakat, semuanya berusaha untuk diapresiasi sebagai suatu pemikiran yang sintesis antara rasio dan pengalaman. Dan ini sebagai sesuatu mekanisme yang ada di dalam diri manusia dan berusaha menjadi bagian kesadaran. Dan tentu saja setiap kesadaran memiliki suatu kesempurnaannya sendiri-sendiri. Mereka akan mengalami sesuatu yang bersifat sempurna karena dilatih terus, digunakan, bahkan selalu mencermati keadaan baik itu mengenai dunia kemanusiaan, tentang kebenaran suatu nilai, tentang suatu persamaan antara matematika dan perumusan alam ini. Dan ini sangat penting di dalam merumuskan apa itu filsafat, dan kita harus bisa terus memahami dan bisa melihat suatu keadaan itu bersifat sintesis. Karena itu maka rasionalitas kita harus kita gunakan untuk menyatakan suatu kepastian dan
memberi peluang kemungkinan. Dan tentu saja empirisme juga menjadi suatu bagian yang sangat penting di dalam merumuskan suatu kenyataan yang apa adanya, yang bersifat kuat dan sering terjadi. Disinilah bahwa filsafat berusaha untuk mengakrabi segala sesuatu yang bersifat keseharian dan sesuatu yang bersifat kepastian. Nah, disinilah kita berfilsafat. Terima kasih.